Ketika Tang Hao mengetahui roh pelindung Tang San adalah rumput biru perak, Tang Hao melihat Tang San dengan tatapan yang penuh arti. Di sisi lain, kakek Jack memberitahukan bahwa sudah bertahun-tahun desa roh mulia tidak lahir seorang master roh. Dan kakek Jack ingin kali ini Tang San pergi ke akademi dasar di kota Nodi untuk melanjutkan latihan menjadi seorang master roh. Setelah memikirkan sesuatu, Tang Hao tidak mengizinkan Tang San untuk pergi. Kakek Jack pun marah kepada Tang Hao yang terlihat egois memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat dari sisi masa depan Tang San. Namun, Tang Hao tetap bersikeras, bahkan menyuruh kakek Jack untuk pergi dari rumahnya. Tang San segera menenangkan kakek Jack dalam amarahnya, serta berterima kasih untuk niat baik kakek Jack yang ingin Tang San pergi ke akademi. Lalu kakek Jack pun pergi dengan berpesan, masih ada 3 bulan sebelum pendaftaran dibuka. Jika Tang Hao berubah pikiran, segera temui dia. Tang Hao terlihat gelisah dan kembali meminum arak. Tang Hao bertanya kepada Tang San, apakah Tang San kecewa dengan keputusan Tang Hao? Tang San tidak mempermasalahkan keputusan ayahnya, sebab Tang Hao pernah berjanji untuk mengajarkan Tang San ilmu pandai besi, dan menurut Tang San menjadi seorang pandai besi bukanlah hal yang buruk. Tang Hao kembali meminta Tang San untuk memperlihatkan roh rumput biru peraknya. Setelah melihatnya, perasaan Tang Hao tidak terkendali. Dia segera berdiri, masuk ke kamar dan tidak ingin diganggu. Tang San juga memberitahukan kepada Tang Hao bahwa dia juga memiliki roh pelindung lain pada tangan kirinya. Tang San mengeluarkan roh pelindung itu. Bentuknya seperti palu yang dikelilingi oleh aura petir. Ketika mendengarkan itu, Tang Hao segera keluar dari kamar dan melihatnya. Saat melihat roh pelindung palu Tang San, sekilas ingatan Tang Hao pun muncul. Diperlihatkan Tang Hao sedang terluka dan pasukannya begitu besar mengejarnya. Seorang wanita bernama Ain pun datang, meminta pasukan itu melepaskan Tang Hao serta anaknya, dan dia akan pergi bersama dengan mereka. Namun Tang Hao dengan perasaan yang sangat sedih meminta wanita itu jangan pergi. Wanita itu segera mengeluarkan kekuatannya dalam bentuk rumput biru perak yang begitu rimbun dan besar. Diikuti seluruh pasukan itu menyerangnya. Setelah ingatan itu semua, Tang Hao meminta Tang San untuk berjanji. Apapun yang terjadi, Tang San harus menggunakan roh pelindung palu di tangan kirinya untuk melindungi roh rumput biru perak di tangan kanannya. Keesokan harinya, Tang San terlihat sedang menempa besi dengan peralatan seadanya. Tang Hao keluar dari kamar dan melihat Tang San. Tang Hao memberitahu Tang San bahwa jika dia memukul besi itu sampai tahun depan pun tidak akan bisa merubah bentuk besi itu. Tang San pun meminta Tang Hao untuk mengajarkannya. Tang Hao meminta palu itu dari tangan Tang San dan memperlihatkan bagaimana cara menempa besi yang benar. Waktu berlalu, setiap hari Tang San berlatih dengan Tang Hao untuk menempa besi. Terlihat ikatan anak dan ayah yang begitu kuat. Waktu 3 bulan pun berlalu begitu cepat. Pagi itu Tang San sedang melihat hasil besi tempaannya yang sudah terlihat seperti jarum besar. Ternyata Tang San sudah membuat senjata sekte Tang pertamanya. Tang San pun segera menyiapkan makanan dan memanggil ayahnya untuk sarapan. Namun tidak ada balasan dari Tang Hao. Tak lama kemudian Tang Hao terlihat kembali dari luar. Tang Hao mengatakan kepada Tang San bahwa hari ini Tang San tidak perlu berlatih lagi, karena besok pagi kakek Jack akan datang untuk menjemputnya pergi ke akademi. Tang San terlihat terkejut dengan keputusan ayahnya yang sudah berubah. Namun sebelum pergi, Tang Hao ingin Tang San berjanji kepadanya, yaitu yang pertama, jangan memberikan roh pelindung palu itu cincin roh satupun. Yang kedua, jangan memperlihatkan roh pelindung palu kepada siapapun agar kekuatan roh pelindung gandanya tetap menjadi rahasia. Yang ketiga, gunakan roh pelindung palu itu hanya jika nyawa dalam keadaan terancam. Tang San pun berjanji. Tang Hao juga meminta Tang San untuk mencari pekerjaan sebagai pandai besi di kota Noding. Hasil kerja menjadi pandai besi pasti cukup untuk menopang kehidupan Tang San selama di akademi nanti. Keesokan harinya, kakek Jack pun datang untuk menjemput Tang San. Tang San meminta kakek Jack untuk menunggu sebentar, karena dia masih memasak untuk sarapan ayahnya. Sebelum pergi, Tang San juga berpesan melalui tulisan di lantai, agar Tang Hao menjaga kesehatan, serta makanan ditunggu masih hangat segera dimakan. Dalam perjalanan,
Kakek Jack meminta Tang San untuk memberitahu Tang Hao agar menabung untuk persiapan akademi menengah setelah Tang San menyelesaikan akademi dasar tahun ini. Namun Tang San memberitahukan kakek Jack bahwa ia akan mencari pekerjaan di kota nanti, menjadi pandai besi, dan Tang San juga akan menabung untuk pendaftaran akademi menengah nanti. Kakek Jack pun sangat bangga kepada Tang San. Scene berpindah ke kota yang begitu megah dan mewah. Tang San dan kakek Jack pun sudah sampai di kota Noding.